warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami Desi Rahayuningsi dari kelas 11 IPS 4. Risma Indah Mulitani dari kelas 11 IPS 4. Vira Valentina dari kelas 11 IPS 4. Saya Distiara Harja dari kelas 12 IPS 4. Fuad Hasim dari kelas IPS 4. Ingin menjelaskan tentang proses pertambangan minyak bumi. Yang pertama, kami akan menjelaskan proses terbentuknya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami Desi Rahayuningsi dari kelas 11 IPS 4. Risma Indah Mulitani dari kelas 11 IPS 4. Vira Valentina dari kelas 11 IPS 4. Saya Distiara Harja dari kelas 12 IPS 4. Fuad Hasim dari kelas IPS 4. Ingin menjelaskan tentang proses pertambangan minyak bumi. Yang pertama, kami akan menjelaskan proses terbentuknya. Minyak bumi. Minyak bumi terbentuk dari penguraian senyawa-senyawa organik dan jasad mikroorganisme jutaan tahun yang lalu di dasar laut atau di darat. Sisa-sisa tumbuhan dan hewan tersebut tertimbun oleh endapan pasir, lumpur, dan zat-zat lain selama jutaan tahun yang lalu, dan mendapat tekanan serta panas bumi secara alami. Bersamaan dengan proses tersebut, bakteri pengurai merombak senyawa kompleks dalam jasad organik menjadi senyawa-senyawa hidrokarbon. Proses penguraian ini berlangsung sangat lama. Itulah sebabnya minyak bumi termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sehingga dibutuhkan kebijaksanaan dalam eksplorasi dan pemakaian. Penguraian yang berbentuk cair akan menjadi minyak bumi, sedangkan yang berwujud gas akan menjadi gas alam. Untuk mendapatkan minyak bumi ini dapat dilakukan dengan cara pengoboran. Beberapa bagian jenis renik mengandung minyak dan lilin. Minyak dan lilin ini akan bertahan lama di dalam perut bumi. Bagian tersebut akan membentuk bintik-bintik. Warnanya pun berubah akan menjadi coklat yang lebih tua. Bintik-bintik itu kemudian akan tersimpan di dalam lumpur dan kemudian mengeras karena terkena tekanan bumi. Lumpur-lumpur tersebut berubah menjadi batuan dan terkubur semakin dalam di dalam perut bumi. Tekanan dan panas bumi secara alami akan mengenai batuan lumpur hingga mengakibatkan batuan lumpur menjadi panas. Dan bintik-bintik di dalam batuan mulai mengeluarkan minyak kental yang pekat. Semakin dalam batuan terkubur di dalam perut bumi, maka minyak yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Pada saat batuan lumpur mendidih, minyak yang dikeluarkan berupa minyak yang cair akan bersifat encer dan suhunya sangat tinggi sehingga akan menghasilkan gas alam. Gas alam ini sebagian besar berupa metana. Saat lempeng kulit bumi bergerak, minyak yang terbentuk di berbagai tempat akan bergerak. Minyak bumi yang terbentuk akan terkumpul dalam pori-pori atau batu pasir atau batu kapur. Oleh karena adanya gaya kapiler dan tekanan di perut bumi lebih besar dibandingkan dengan tekanan di permukaan bumi, minyak bumi akan bergerak ke atas. Apabila gerak ke atas, minyak bumi akan terperangkap dalam batuan tersebut. Oleh karena itu, minyak bumi juga disebut petroleum. Petroleum berasal dari bahasa Latin petrus, artinya batu, dan oleum yang artinya minyak. Lapisan tanah yang kedap air, tempat berkumpulnya minyak bumi disebut cekungan atau antikimal. Lapisan paling bawah dari cekungan ini berupa air tawar atau air asin. Sedangkan lapisan di atasnya berupa minyak bumi bercampur gas alam. Gas alam berada di lapisan atas minyak bumi karena massa jenisnya lebih ringan daripada massa jenis minyak bumi. Apabila akumulasi minyak bumi di suatu cekungan cukup banyak dan secara komersial menguntungkan, minyak bumi tersebut diambil dengan cara pengoboran. Minyak bumi diambil dari sumber minyak yang ada di pertambangan minyak. Lokasi-lokasi sumber minyak diperoleh setelah melalui proses studi geologi, analisis sedimen, karakter, dan struktur sumber. Yang ketiga, batuan induk akan terkubur di bawah batuan-batuan lainnya yang berlangsung selama jutaan tahun. Proses pengendapan ini berlangsung terus-menerus.
Salah satu batuan yang menimbun batuan induk adalah batuan reservoir atau batuan sarang. Batuan sarang adalah batu pasir, batu gamping, atau batuan vulkanik yang tertimbun dan terdapat ruang yang berpori-pori di dalamnya. Jika daerah ini terus tenggelam dan terus ditumpuki oleh batuan-batuan lain di atasnya, maka batuan yang mengandung karbon ini akan terpanaskan. Semakin ke dalam atau masuk, amblas ke bumi, maka suhunya akan bertambah. Minyak terbentuk pada suhu antara 50 derajat Celcius sampai 180 derajat Celcius. Tetapi puncak atau kematangan terbagus akan tercapai bila suhunya mencapai 100 derajat Celcius. Ketika suhu terus bertambah karena cekukan itu semakin turun, dalam yang juga diikuti penambahan batuan penimbun, maka suhu tinggi ini akan memasak karbon yang ada menjadi gas. Dan pada akhirnya Karbon yang terkena panas dan bereaksi dengan hidrogen membentuk hidrokarbon. Minyak yang dihasilkan oleh batu induk yang telah matang ini berupa minyak bumi atau minyak mentah yang masih mentah. Jadi walaupun berupa cairan, ciri fisik minyak bumi mentah itu berbeda dengan air. Kalau salah satu perbedaannya yaitu saat di kekentalannya. Kekentalan minyak bumi mentah lebih tinggi daripada air. Namun berat jenis minyak bumi mentah lebih kecil daripada air. Minyak bumi yang memiliki berat jenis lebih kecil dari air cenderung akan pergi ke atas. Ketika minyak ditahan oleh sebuah bentuk batuan yang menyerupai mangkok terbalik, maka minyak ini akan tertangkap dan siap untuk ditambang. Pertambangan minyak bumi. Proses pertambangan minyak bumi yang pertama adalah dengan cara destilasi. Destilasi yaitu pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi berdasarkan perbedaan titik didihnya. Dalam hal ini, destilisasi fraksi mula-mula minyak mentah dipanaskan dalam aliran pipa dalam suhu sekitar kurang lebih 370 derajat. Minyak mentah yang sudah dipanaskan tersebut kemudian masuk ke dalam kolom fraksinasi di bagian flash chamber. Biasanya berada sepertiga bagian di bawah kolom fraksinasi. Untuk menjaga suhu dan tekanan dalam kolom, maka dibantu dengan pemanasan steam. Pemanasan steam yaitu uap air panas yang bertekanan tinggi. Minyak mentah yang menguap pada proses destilasi ini naik ke bagian atas kolom. Selanjutnya terkondensasi pada suhu yang berbeda. Komponen yang titik didihnya lebih tinggi akan tetap berupa cairan dan turun ke bawah, sedangkan yang titik didihnya lebih rendah akan menguap dan naik ke atas. Bagian atas melalui sungkup-sungkup yang disebut dengan sungkup gelembung. Kedua adalah cracking. Cracking adalah penguraian molekul-molekul senyawa hidrokarbon yang besar menjadi molekul-molekul senyawa hidrokarbon yang kecil. Contoh cracking ini adalah pengolahan minyak solar atau minyak tanah menjadi bensin. Terdapat 3 cara proses cracking, yaitu yang A, cara panas atau thermal cracking, yaitu dengan penggunaan suhu tinggi dan tekanan yang tinggi. Yang B, cara katalis. Katalis cracking yaitu dengan penggunaan katalis yang menggunakan biasanya CO2 atau Al2O3 oksid. Reaksi dari perengkahan katalitik melalui mekanisme perengkahan ion karbonium. Mula-mula katalis karena bersifat asam menambahkan proton ke molekul olefin atau menarik ion hidrida dari alkanat sehingga menyebabkan terbentuknya ion karbonium. Yang cara katalis cracking yaitu dengan penggunaan katalis yang digunakan biasanya CO2 atau Al2O3 bauksit. Reaksi dari perengkahan katalik melalui mekanisme perengkahan ion karbonium. Mula-mula katalis karena bersifat asam menambahkan proton ke molekul olefin atau menarik ion hidrida dari alkana sehingga menyebabkan terbentuknya ion karbonium. Itu adalah reforming. Reforming adalah perubahan dari bentuk molekul bensin yang berfungsi kurang baik menjadi bensin yang lebih baik. Kedua jenis bensin ini memiliki rumus molekul yang sama untuk strukturnya
yang berbeda. Oleh karena itu, proses ini juga disebut dengan isomerisasi. Reforming dilakukan dengan menggunakan katalis dan pemanasan. Proses yang keempat, alkilasi. Alkilasi merupakan penambahan jumlah atom dalam molekul menjadi molekul yang lebih panjang dan bercabang. Dalam proses ini menggunakan katalis asam kuat seperti H2SO4, HCl, AlCl3 atau suatu asam kuat Lewis. Yang kelima, treating. Treating adalah pemurnian minyak bumi dengan cara menghilangkan pengotorannya. Cara-cara proses treating adalah yang pertama, penghilangan lumpur dan perbaikan warna. Yang kedua, penghilangan parafin untuk menghasilkan pelumas. Yang ketiga, penghilangan aspal dari fraksi untuk minyak pelumas. Yang keempat, menghilangkan unsur belerang. 6. Itu blending. Proses blending adalah penambahan bahan-bahan adiktif ke dalam fraksi minyak bumi dalam rangka untuk meningkatkan kualitas produk tersebut. Bensin yang memiliki berbagai persyaratan kualitas merupakan contoh hasil minyak bumi yang paling banyak digunakan di berbagai negara dengan berbagai variasi cuaca. Untuk memenuhi kualitas bensin yang baik, terdapat sekitar 22 bahan pencampur yang dapat ditambahkan pada proses pengolahan.